Menurut Kriyanto, teori ini dicetuskan oleh Timothy W. Combs dan dikembangkan melalui pendekatan retorika dan banyak mengadaptasi asumsi teori apologi. Teori ini mencari bagaimana aspek dari situasi krisis mempengaruhi atribusi terkait krisis dan reputasi yang dibuat oleh publik. Selanjutnya, memahami bagaimana respon stakeholder mengenai strategi krisis, baik berupa tindak maupun simbol retoris yang dibuat oleh praktisi public relation. Teori situational crisis communication juga menyediakan sebuah upaya yang dilakukan melalui komunikasi untuk mengantisipasi atau mewaspadai reaksi publik mengenai krisis yang dapat mengancam reputasi organisasi. Situational krisis komunikasi teori ini menangani ketiga krisis menggunakan pendekatan 3 tahap yang dimodifikasi, yaitu yang pertama fase prakrisis, yang kedua krisis, yang ketiga pasca krisis. Dan teori komunikasi krisis situasional membantu praktisi PR sebagai manajer krisis mengukur situasi krisis melalui pengujian tingkat ancaman terhadap reputasi organisasi. Yang dimaksud dengan ancaman adalah kerusakan yang disebabkan oleh krisis reputasi jika organisasi tidak mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi krisis tersebut. Contoh kasus dalam teori ini adalah saya mengambil contoh sebuah krisis yang dialami oleh PT Indofood pada tahun 1999. PT Indofood dikabarkan bahwa dalam produk mie instannya mengandung lemak babi. Hal ini membuat kemerosotan angka penjualan dan memburuknya citra yang sudah lama dibangunnya. Selain itu, hal ini akan membuat mie instan PT Indofood terancam tidak akan lagi diminati atau dibeli oleh orang-orang yang beragama Islam. Akhirnya, PT Indofood melakukan beberapa langkah demi memulihkan citra perusahaannya. Di antaranya, yang pertama, memeriksa produk mie instannya ke laboratorium klinis yang cukup dikenal serta memiliki kredibilitas. Yang kedua, mengumumkan kepada publik melalui berbagai media massa mengenai hasil pemeriksaan tersebut, yaitu bahwa mie instan PT Indofood sama sekali tidak mengandung lemak babi. Pimpinan laboratorium klinis diminta secara langsung memberikan keterangan mengenai hal tersebut. Yang ketiga, meminta Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk ikut bicara dalam jumpa pers berikutnya dan mengeluarkan fakta bahwa mie instan milik PT Indofood halal untuk dikonsumsi karena secara klinis terbukti bebas dari lemak babi. Yang keempat, melaksanakan kegiatan yang menarik simpati umat Islam seperti memberikan sumbangan untuk masjid dan pondok pesantren, mensponsori kegiatan massal, merancang iklan-iklan yang bernafaskan Islam, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima, merekrut beberapa tenaga kerja atau karyawan dari kalangan penduduk pribumi yang beragama Islam serta berkulit sawo matang agar menghapus kesan bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi mie instan cenderung hanya mempekerjakan staf dari kalangan warga negara Indonesia keturunan Cina. Dari usaha-usaha tersebut terlihat bahwa PT Indofood ini sangat berusaha keras mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan mereka. Usaha diwujudkan dengan berbagai bentuk komunikasi. Komunikasi yang dilakukan bukan hanya dengan komunikasi verbal berupa penjelasan tentang kebenaran bahwa produk mereka bebas lemak babi. Melalui press conference, PT Indofood juga melakukan komunikasi nonverbal dengan melakukan bakti sosial dan bentuk-bentuk lain sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.